Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Oke friend, kita ke soal UTBK 2020 ya, model. Nih, modelnya katanya seperti ini. Apa namanya? TPS kuantitatif suatu barisan ya. Nah, ini 2019 sepertinya juga keluar juga ya. Jadi kemungkinan tahun ini bisa jadi keluar ya untuk barisan dan deret ya. Oke, kita langsung aja. Diketahui suatu barisan yaitu A1-nya 5 nih, friend. Nah, A2-nya 7 nih. Oke. Nah, jika AN tambah 1 sama dengan AN tambah 2 dikurang 3AN, maka A3 tambah A2-nya berapa? Ya udah, langsung aja kita ganti deh, N-nya sama dengan 1 misalkan. Nah, kita masukin nih ke sini nih ya. Jadi 1 tambah 1 jadi A2 ya. Nah, sama dengan 1 tambah 2 jadi A3 gitu. Nah, dikurang 3 kali A1 ya gitu kalau N-nya 1. Oke, langsung aja nih ya. Di sini A2-nya 7 sama dengan A3 dikurang 3 dikali A1 ya. A1-nya 5 gitu. Nah, berarti langsung dong ya. Ini jadi 15 kalau pindah ya. Dikurang 15 kalau pindah ditambah 15. Nah, didapat itu A3-nya ya. A3-nya kalau dijumlah berarti 22 ya. Sama dengan A3. Nah, ini A3 22. Nah, sekarang pertanyaannya adalah A3 ditambah A2 ya. Berarti 22 ditambah A2-nya 7 gitu. Nah, berarti 29. Nah, ini friend jawabannya. Gampang ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kaudi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Yang bukan. Oh, berarti yang A.
Oke friend, ini tadi saya coba ngerjakan soal ini 4 detik ya. Mungkin bisa kurang dari 4 detik nih ya. Sebenarnya saya baca doang sih tadi ya. Di sini Y di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X ya. Nah, jawabannya langsung ketemu A. Kenapa? Ya, sebelum kenapa jawabannya A, saya terangin dulu ya. Yang termasuk fungsi ya, apa sih pengertiannya? Jadi kalau misalkan di sini ada X ya, di sini Y. Nah, kalau kita gambarkan fungsi dalam relasi ya, misalkan di sini 1 gitu. Nah, misalkan pasangannya 2 misalkan. Nah, terus di sini ada 3. Terus di sini ada 5 misal ya, ini asal aja saya ngambilnya. Di sini ada 7 gitu ya. Nah, kalau namanya fungsi ya, setiap domainnya atau X-nya itu harus berpasangan ya. Nah, tapi cuma 1 gitu ya. Jadi harus berpasangan tapi cuma 1. Jadi kalau misalkan kita pasangkan, ini seluruhnya harus kita pasangkan. Nah, tapi cuma 1 ya. Nah, ini namanya fungsi ya. Nah, nggak boleh nih 3 ke 7 nggak boleh, misalkan seperti ini. Nah, 3-nya mempunyai 2 pasang ya. Nah, kalau mempunyai 2 pasang itu nggak boleh ya. Jadi harus punya 1 pasang doang. Nah, jadi itu bukan fungsi ya kalau terdiri dari 2 pasang. Atau bisa juga misalkan saya gambar seperti ini. Nah, misalkan 5-nya tidak berpasangan. Nah, itu juga bukan fungsi. Oke. Jadi yang merupakan fungsi semuanya harus berpasangan ya. Yang sebelah kiri atau domainnya harus berpasangan, tapi cuma 1 ya. Nah, ini namanya fungsi. Nah, oke. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan, yang sebelah kiri atau domain itu adalah X-nya. Nah, sebelah kanan adalah Y-nya atau range-nya, daerah hasil ya. Oke. Nah, jadi setiap sebelah kiri itu harus punya 1 doang ya. Oke. Nah, maka kita lihat deh yang bukan jawabannya ya. Di sini misalkan saya ambil sembarang nilai X, misalkan di sini deh. Ini berapa ya? Misalkan min 2 misalkan. Nah, berpotongan di cuma 1 titik ya. Nah, berpotongan di 1 titik. Nah, dapat di sini nih, misalkan 1 misalkan ya. Nah, jadi kalau kita buat suatu relasinya ya. Nah, berarti di sini X ya, kalau min 2 pasangannya cuma 1 ya, yaitu 1 ya. Nah, pasangannya seperti ini. Ya. Ambil aja sembarang nilai X ya. Misalkan saya ambil di sini 1. Nah, dapat Y-nya ya kan berpotongan di 1 titik. Dapat misalkan setengah nih misal ya. Ini misalkan setengah. Nah, jadi kalau misalkan 1 di sini dapat setengah. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, intinya kalau berpotongan di 1 titik ya, itu adalah fungsi. Oke. Nah, misalkan saya ambil yang C nih. Ambil sembarang nilai X di sini berpotongan di 1 titik. Saya ambil di sini berpotongan di 1 titik. Nah, ini fungsi juga gitu. Ya. D juga begitu ya. Saya ambil nih 1 titik doang. Saya ambil di sini 1 titik doang ya. Jadi ini fungsi juga. Jadi ini fungsi juga, yang B juga fungsi ya terhadap Y sebagai fungsi dari X ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya ambil yang E sembarang titik ya. Misalkan saya ambil di sini deh. Nah, berpotongan di 1 titik di sini doang. Nah, ini juga fungsi. Oke. Nah, sekarang yang A, kenapa bukan fungsi Y terhadap X ya? Nah, kalau misalkan saya ambil sembarang nilai X ya. Nah, misalkan di sini. Nah, ini berpotongannya di 3 titik ternyata ya. Nah, misalkan Y-nya misalkan ini 3. Nah, misal ya. Ini 2. Ini 1. Nah, kalau kita buat diagram Venn ya, misalkan ini 1 ya X-nya. Nah, dia apa namanya diagram Venn itu? Apa namanya ini relasinya seperti ini ya. Nah, di sini X-nya cuma 1, tapi pasangannya ada 3 gitu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, jadi kalau seperti ini ya, lebih dari 1 pasang yang sebelah kiri, ini bukan fungsi Y terhadap X ya. Nah, maka jawabannya yang A. Jadi dilihat dari pertanyaannya langsung tahu deh tuh, karena ini berpotongan di lebih dari 1 titik, berarti ini bukan fungsi. Jadi ini bisa kurang mungkin ya, bisa 1 detik mungkin ya, kalau kalian lebih cepat ngebacanya dan memahami gambarnya. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat ya.
Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya, jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Di antara berikut yang tidak. Oke, yang tidak. Oh, ini C. Oke friend, ini tadi kalau kita jawab ya, atau saya jawab di sini ternyata 4 detik nih ya. Saya jawabnya dalam waktu 4 detik ya. Kenapa bisa cepat, atau bisa juga kalian mungkin lebih cepat dari 4 detik ya. Bisa 1 detik atau 2 detik. Nah, saya cuma ngebaca di sini ada diagram panah berikut yang tidak menyatakan fungsi A ke B ya. Nah, jadi sebelum kita jawab ya kenapa jawabannya C ya, kalian harus tahu nih ya namanya fungsi ya. Nah, misalkan ini ada fungsi A sama B ya, di situ ada fungsi A sama B. Nah, di sini kalau misalkan kakak jelaskan ya, ini saya ngambil ngasal deh. Misalkan nih A, B, C. Ini 1, 2, 3 ya. Nah, ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini fungsi bukan? Ini bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi ya. Karena yang namanya fungsi, setiap domainnya yang sebelah kiri ya, itu harus berpasangan. Nah, sementara di sini tidak berpasangan ya. Jadi nggak boleh nih, nggak boleh jomblo, no jomblo ya, no jomblo. Oke. Nah, sekarang misalkan saya contoh lagi ya. Ini A, ini B ya. Nah, ini sama deh. Misalkan A, B, C ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 ya. Nah, misalkan saya pasangin seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, gini. Oke. Nah, ini fungsi bukan? Nah, bukan juga ya, bukan juga. Kenapa? Karena di sini kalau namanya fungsi hanya satu pasangan doang yang domainnya yang sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat yang C ini ada 2 pasang ya. Nggak boleh ya. Nah, tidak boleh selingkuh. No selingkuh. Ya. Nah, jadi namanya fungsi no jomblo, no selingkuh. Oke. Nah, jadi contoh fungsi seperti apa? Jadi yang namanya fungsi tadi ya. Nah, kalau saya bikin ulang lagi deh. Ya, di sini A, B, C. Di sini 1, 2, 3. Nah, setiap sebelah kiri itu harus mempunyai 1 pasang. Ya. Nah, harus berpasangan tapi cuma punya 1 pasang aja ya. Nah, ini fungsi bukan? Iya, ini fungsi ya. Ini fungsi. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri itu cuma punya 1 pasang dan berpasangan seluruhnya. Ya. Kalau yang di sini tidak berpasangan ya, yang daerah kawannya tidak berpasangan, nggak masalah. Yang penting yang ini harus berpasangan ya. Harus berpasangan yang sebelah kiri. Nah, itu namanya fungsi. Oke, ingat no jomblo, no selingkuh. Nah, maka di sini ya, pertanyaannya adalah yang tidak atau yang bukan fungsi ya. Dari A ke B ya. Nah, ini baca nih dari A ke B.
Berarti dari kiri ke kanan ya. Nah, ini kenapa bukan fungsi? Karena yang 4 sama 3 ini tidak berpasangan ya. Tidak boleh jomblo. Nah, jadi ini bukan fungsi ya. Nah, maka langsung deh ketemu jawabannya C ya. Nah, mungkin bisa juga bisa 1 detik atau 2 detik ya. Kalau kalian baca lebih cepat daripada saya. Oke. Nah, gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya, jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. A, B, maka pasangan terurut yang fungsi dari A ke B ya. A ke B, A ke B, A ke B, ini cuma 1, 1, 1. Oke, yang C. Oke friend, nih saya mengerjakan soal ini 10 detik ya. Mungkin bisa lebih cepat ya. Tadi saya agak lama mencari-cari di sini ya. Mungkin kalian bisa lebih cepat ya. Oke, siapapun pasti bisa lebih cepat. Ya, asal sering latihan ya. Di sini kenapa bisa 10 detik ya? Kalau kita lihat di sini ada himpunan A-nya A, B, C, D, B-nya min 1, 0, 1, 2 ya. Maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B ya. Nah, di video sebelumnya ya yang namanya fungsi, saya ulang lagi nih ya. Saya ulang lagi, nggak apa-apa lah ya, biar kalian makin bisa gitu. Jadi A ini B, A-nya di sini B, C, D ya. Nah, terus B-nya min 1, 0, 1, 2. Nah, yang namanya fungsi itu setiap anggota di sebelah kiri yang A ya, di sini dari A ke B ya, itu harus berpasangan. Tapi syaratnya harus cuma 1 pasang ya. Jadi harus berpasangan, pasangan ya. Di sini yang himpunan atau domainnya harus berpasangan, tapi cuma 1 pasang, 1 pasang saja ya, pasang saja. Jadi contoh, misalkan ini A ke min 1, misalkan B ke min 1, C ke 0, ini contoh aja ya, D ke 1 ya. Nah, ini fungsi ya. Kenapa? Karena setiap anggota A yang sebelah kiri ini berpasangan dan cuma 1 pasang ya, dan 1 pasang saja. Nah, kalau kita bikin diagram panahnya seperti ini, nah kalau kita bikin himpunan pasangan berurutan, artinya A dengan min 1. Jadi kalau ditulis A sama min 1, terus B dengan min 1 juga ya. Nah, terus yang C dengan 0. Nah, terus yang D dengan 1. Nah, seperti ini. Perhatikan di sini, kenapa saya langsung jawab kok dapatnya yang C gitu ya. Karena yang sebelah kiri ya pasti di kiri nih, di X, Y ya. Nah, nih ya berarti di kiri. A-nya, B-nya ada, C-nya ada, D-nya ada. Ya, tapi ini cuma 1 doang semuanya, cuma 1 ya, tidak ada yang double.
Nah, ini fungsi gitu. Ya. Nah, perhatikan dari pilihan-pilihannya ya. Yang A kenapa bukan fungsi? Karena di sini yang B-nya ada dua. Artinya mempunyai dua pasangan. Nggak boleh ya tadi, harus mempunyai satu pasangan. Jadi yang A salah. Nah, yang C kenapa ini bukan fungsi? Yang C juga mempunyai dua pasang gitu. Jadi salah. Nah, pas yang C di sini udah A B C D ya, cuma punya satu pasang. Udah otomatis ini jawabannya gitu. Nah, yang D tadi saya belum melihat ya yang D. Nah, yang D di sini anggotanya bukan anggota A ya, tapi anggota B. Nah, di sini kan himpunannya atau fungsinya dari A ke B ya. Jadi otomatis yang D salah. Nah, begitu juga yang E kayaknya ya, di sini anggota yang B. Jadi salah ya. Nah, maka jawabannya yang C. Nah, gitu ya caranya untuk melihat himpunan pasangan berurutan. Oke, semoga bermanfaat ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua, yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. FOG 5 10 3 dibagi 3 berarti F3 ya. Nah, berarti di sini F3 X kuadratnya 3/2. Oke, berarti kalau 3/2 5 dikurang 6 dikali 3/2 coret-coret 3 9 min 4. Nah, yang B. Oke friend, nah di sini kakak menjawab soal ini dalam waktu 21 detik ya. Nah, mungkin kalian bisa lebih cepat lagi ya. Mungkin siapapun pasti bisa lebih cepat ya. Nah, yang penting sering latihan aja. Nah, kenapa bisa 21 detik? Kita pelan-pelan ya cara menjelaskannya. Di sini adalah F komposisi G5 ya. Nah, berarti kan artinya F dalamnya G5 gitu ya. Nah, G5 di sini ya. G5 kan artinya di sini kita ganti X-nya 5 ya. Kalau di sini diganti 5, di sini harus diganti 5 gitu ya. Nah, maka jadinya F dalam kurung ya. Nah, G5 berarti ini di sini 2 diganti 5x-nya dikurang 1 ya, dibagi 3. Nah, dari sini maka saya dapat nih ya. Di sini kan 2 dikali 5 10 ya. Dikurang 1 9, dibagi 3 berarti 3 ya. Maka didapat F3. Nah, maka saya langsung dapat di sini F3 ya. Nah, pas di sini saya agak bingung nih. Nah, kenapa? Karena di sini yang di dalamnya adalah 2x kuadrat ya. Nah, jadi kalau kita tulis ya di sini F 2x kuadrat di sini kan sama dengan 5 dikurang 6x kuadrat. Nah, padahal ya yang diinginkan di sini adalah harus berapa? Harus 3. Di sini 2x kuadrat ya. Artinya 2x kuadratnya sama dengan 3 ya. Saya mikir ya tadi ya, kenapa biar jadi 3 x-nya berapa nih? Agak bingung ternyata. Tapi pas dilihat di sini cuma x kuadrat, oh, berarti langsung aja gitu ya. Berarti x kuadrat langsung aja itu sama dengan 3/3
3/2 gitu ya. Kenapa ya kita nyari X kuadratnya aja, nggak perlu X-nya, karena di sini cuma X kuadrat gitu. Nah, maka kalau misalkan saya ganti X kuadratnya di sini ya dengan 3/2, otomatis yang di sini harus diganti juga dengan 3/2 gitu. Nah, berarti kan ini kalau kita coret nih jadi F3 gitu kan ya. Nah, ini kalau kita bagi jadi 3 kali 3 berarti 9 ya. 5 dikurang 9 berarti min 4. Nah, maka ya didapat itu F3-nya adalah min 4. Nah, didapat ya min 4 gitu. Nah, seperti itu aja ya. Nah, ya mungkin kalian bisa lebih cepat atau siapapun pasti bisa lebih cepat dari ini. Yang penting tetap semangat, harus sering-sering latihan. Oke, semoga bermanfaat ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friend, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua, yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Ini. Oke, ditambah tambah min 1, berarti ini ditambah 2x1 tambah 1 ditambah 2x2 tambah 1 sama dengan min 1. 2x1 tambah x2 sama dengan min 3, berarti min 3/2 yang D. Oke friend, untuk soal ini ya, soal fungsi ini ya, tapi ada persamaan kuadratnya juga ya. Apa namanya nih? Ini kakak bisa menjawab soal ini dalam 26 detik ya. Mungkin kalau tanpa nulis bisa lebih cepat juga ya. Tadi kakak agak nulis-nulis dikit ya sebenarnya. Tanpa ditulis kayaknya bisa nih sebenarnya gitu. Ya. Nah, kalau udah jago biasanya bisa tuh ya. Nah, saya rasa bisa lebih cepat dari ini ya. Nah, kita langsung aja ke teorinya ya di sini, konsepnya dulu. Jadi kalau ada apa namanya? Persamaan kuadrat ya. Jadi ada persamaan kuadrat, ini lebih tepatnya persamaan kuadrat sepertinya. Ya, di sini ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kalau ada akar-akarnya kita sebut aja ya, x1 sama x2. Nah, ada istilah operasi akar-akar ya, yaitu jumlahnya x1 tambah x2 yaitu min b per a. Terus kalau hasil kalinya x1 kali x2 yaitu c per a. Nah, biasanya pakai ini aja sih cukup ya. Jadi ini tolong diingat ya. Nah, dari sini udah deh, ya nggak? Langsung kita jawab aja ke caranya gimana. Nah, ini mau dipindahin boleh nggak juga nggak apa-apa sih ya. Nah, biar afdol kita pindahin nih ya. Nah, sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi biar kelihatan nih, biar kelihatan kalau ini persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kan ini harus sama dengan 0 ya. Nah, ini harus 0. Nah, ini persamaan kuadrat tapi dalam bentuk fungsi fx ya. Nah, di sini akar-akarnya fx1 sama fx2 gitu.
Nah, kalau di sini akar-akarnya X1 sama X2, jumlahnya ya berarti jumlah X1 sama X2. Tapi di sini akar-akarnya Fx1 sama Fx2 nih, friend, ya. Jadi mau nggak mau berarti kita cari jumlah akar-akar dari fungsinya dulu. Fx1 sama Fx2 ya. Masih sama rumusnya min B per A gitu. Ya. Nah, B-nya di sini A-nya dulu ya, A-nya 1 gitu. Nah, ini kalau nggak ada B-nya 1 juga, C-nya min 3. Nah, min B per A ya, berarti min 1 per 1. Didapat min 1 ya, min 1. Maka saya langsung tulis nih min 1 ya. Nah, dari sini fungsinya diketahui sama dengan ini, 2x plus 1 nih, friend. Kita ganti ya, 2x1 ditambah 1. Nah, sebenarnya tadi saya nggak mau nulis ini nih ya, cuma biar kalian paham, saya tulis dulu deh, nggak apa-apa deh ya. Mungkin makanya tadi saya bilang mungkin bisa lebih cepat ya tanpa ditulis gitu. Tadi saya mau langsung ke sini ya, ya. Cuma kayaknya lebih baik ditulis dulu deh, biar biar lebih teliti gitu ya. Nah, ini hasilnya min 1. Nah, ini kan sama-sama 2x1 sama x2 ya, 2x2 ya. Nah, berarti sama-sama 2, maka 2-nya bisa kita faktorkan. X1 ditambah X2 gitu. Nah, udah lanjut nih, 1 ditambah 1 kan jadi plus 2. Nah, sama dengan min 1. Nah, berarti 2x1 ditambah x2 nya sama dengan, ini kalau pindah berarti kan jadi dikurang ya. Nah, ini pindah jadi negatif ya, tandanya jadi berubah. Nah, berarti kalau pindah min 1 dikurang 2, nah didapat min 3. Nah, udah dapat min 3, maka X1 ditambah X2 nya, ingat ya, kalau kali pindah jadi dibagi ya, operasinya jadi berubah. Kalau kali operasinya atau lawannya adalah bagi, jadi min 3 dibagi 2. Tapi tidak jadi, tadinya positif jangan jadi negatif ya, karena operasinya yang berubah. Ya, ingat ya, operasi kalau tambah operasinya jadi dikurang gitu. Tapi kalau kali operasinya jadi bagi. Nah, maka didapat hasilnya min 3/2 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pindah langsung jadi min 3/2. Oke, gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Bagaimana, friend, pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friend, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya, jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Kali kolom berarti ini 4 tambah ini min 1, ini 0 tambah ini min 0 ya. Oke, sama dengan di sini 2x 3y 3x ditambah 6y sama 12y. Kayaknya dari sini aja nih, berarti 0 sama dengan 3x tambah 12y. Berarti min 12y sama dengan 3x. Berarti min 4 sama dengan x per y. Min 4 yang A.
Oke, friend, untuk soal ini agak apa namanya? Sebenarnya bisa lebih cepat, bisa lebih lama ya. Kalau kalian lebih cepat enggak ya lebih cepat daripada 45 detik nih. Saya mengerjakannya selama 45 detik. Tapi bisa juga bisa lebih lama ya kalau kalian tidak ngeh gitu. Ya, ngeh atau tidaknya kenapa? Kita perhatikan di sini. Saya langsung nyari A kuadrat ya. Berarti kan A kali A ya. Nah, ini matriks A-nya seperti ini dikali matriks A-nya juga gitu. Ya, ingat ya baris kali kolom ya. Nah, di sini kalau pas saya kali di sini 4 ya. Ini dikali min 3 kalau dijumlah min 1. Salah nih ya, plus 1 nih ya. Oke, untung saya nggak ambil yang di sini ya. Ini kurang hati-hati saya ya. Nah, tapi untungnya pas banget yang pas di sini 0 gitu. Nah, kalau saya lihat jawabannya ya, jawabannya pertanyaannya sorry bukan jawabannya. Yang dicari cuma X per Y gitu. Pas pada saat di sini dapat 0 ya. 0 dari mana? 2 kali 3 kan 6 ya. 3 kali min 2 min 6 berarti 0. Oh, pas 0 udah langsung kebayang saya ya. Karena yang dicari X per Y. Ya, kenapa kebayang? Karena di sini penjumlahan X sama Y-nya di situ ya. Berarti kan X dikali A, berarti kan sebenarnya mau dikali semua boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Ini saya langsung kebayang pada saat 0, cukup yang di sini aja nih ternyata gitu. Ya. Nah, karena kan kalau matriks kan ya. Matriks itu kan untuk apa namanya? Elemen yang seletak itu sama ya. Jadi 0 sama dengan 3X ditambah 12Y ya. Nah, berarti 0 sama dengan 3X ditambah 12Y. Nah, 12-nya pindah ya, jadi min 12Y sama dengan 3X. Nah, ya, karena dicari X per Y, maka Y-nya pindah ke sebelah kanan jadi bagi. 3-nya pindah, tadi saya agak lama nih ngebagi min 12 dibagi 3 ya. Min 4 udah langsung gitu aja, susah amat tadi ya. Nah, maka ya udah didapat itu X per Y-nya adalah min 4. Nah, kebetulan udah langsung dapat tuh min 4 yang A. Ya, jadi nggak usah dicari X sama Y-nya berapa, karena yang dicari X per Y-nya. Oke, nah kalau soal-soal seperti ini harus dicek deh pertanyaannya apa. Terus kayak tadi ya 0. Oh, yang ditanya ini. Ya udah berarti cukup nih ya. 0 ambil di sini sama di sini, nggak usah dicari nih. Yang di sini nggak usah dicari lagi. Biasanya kelamaan di sini biasanya. Ya. Nah, udah ya biasanya seperti itu soal-soal kayak gini ya, apalagi TPS ya. Oke, semoga bermanfaat. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya, jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Oke, ini ada A, ini di ini C, berarti kampung A di kampung. Oke, yang A. Oke friend, untuk soal ini kakak menyelesaikan 11 detik ya. Nah, bisa jadi lebih cepat juga ya. Nah, tadi agak kelamaan, kenapa? Karena saya bingung pas di sini A. Ini A nih, semuanya A di sini ya.
Nah, ini himpunan A ditambah sama yang di sini doang gitu. Ya, saya mikir ya. Berarti A doang nih, harus ada A doang nih. Berarti ada A doang tapi digabung sama yang ini gitu. Ya. Nah, di sini berarti kalau saya lihat seluruhnya A digabung berarti ada, kalau enggak yang pilihan A, kalau enggak ya pilihan B gitu kan ya. Cuma kalau A digabung B gitu ya, tadi saya lihat yang pilihan B, berarti kan kalau A gabung B ini diarsir, ini diarsir, tapi diiriskan dengan C gitu. Nah, berarti kalau diiriskan dengan C cuma yang di sini doang nih ya, wilayah yang di sini doang gitu, karena irisan jadinya jatuhnya di sini ya. Nah, maka kesimpulannya langsung saya jawab yang A ya, karena B udah pasti salah gitu ya. Nah, semoga paham nih ya, maksudnya penjelasan tadi ya. Gini nih, kalau misalkan ya saya pilih yang B nih misal ya, di sini kan yang pertama ada A gabungan B ya. Jadi kalau misalkan kita bikin ini A, ini B, berarti semuanya nih kita iris nih gitu. Nah, terus diiriskan dengan C ya. Ini ada himpunan C ya. Tadi ini kan A, ini B ya. Ini ada C nih. Nah, diiriskan gitu ya, diiriskan. Jadi ini kan lambang irisan ya. Diiriskan dengan C berarti jadinya begini gitu. Ya. Nah, A sama B-nya ikut, tapi diiriskan dengan C gitu. Nah, irisannya dengan C berarti ini doang gitu ya. Jadi daerah yang di sini doang. Nah, berarti salah ya. Pilihan B otomatis salah. Nah, terus saya langsung yang A gitu ya. Kenapa ya yang A? Kalau kita lihat kan yang A itu jawabannya gini. Itu A doang nih ya, di sini A doang nih. Ini A doang digabung dengan B irisan C ya. Kalau kita buat nih B irisan C, berarti ini ada C, ini ada B ya. Ini ada B. Ini irisannya nih, gitu. Ini irisannya. Nah, kalau digabung ya yang A ini dengan ya, apa namanya, B irisan C, maka jadinya ya gambarnya pas seperti yang di soal gitu ya. Pas yang di soal. Nah, ini C, ini B, ini A ya. Nah, ini A sendiri gitu ya. Nah, ini A sendiri biar kelihatan ya. Terus irisan B dengan C kan yang di sini ya. Nah, biar kelihatan nih. Nah, ya kan? Nah, kalau sesuatu digabung ya berarti yang meskipun di sini ada dua ya, di sini kan ada dua daerah ya, yang nggak masalah dianggap satu gitu. Nah, maka jawabannya pas yang A gitu. Nah, itu cara pertama ya. Tadi saya sih pakai cara yang ini ya. Cuma kadang-kadang kalau pakai cara pertama nggak ketemu, saya pakai cara yang kedua gitu. Sebentar nih saya coret-coret dulu, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya, pakai yang biru. Nah, cara kedua gini, ini saya kasih angka-angka biasanya. Ini 1, di daerah 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Bebas lah ya mau ngasihnya, nggak berurutan juga nggak apa-apa. Nah, yang diarsir di sini ada angka berapa nih? 2, 3, 4, 5 sama 6 ya. Nah, di sini yang diarsir ya 2, 3, 4, 5 sama 6. Nah, oke. Maka kita cari ya operasi himpunannya yang hasilnya biar ada 2, 3, 4, 5 sama 6. Nah, karena jawabannya yang A, kita langsung aja cek yang A ya. A gabungan dengan B irisan C ya. Nah, kita cek deh. A itu kan ada 2, 3, 5 sama 6 ya. Jadi A itu 2, 3, 5 sama 6 gitu. Nah, digabung dengan B irisan C. B irisan C itu cuma yang di sini nih, B irisan C yang 2 sama 3 gitu. Nah, berarti kita tulis 2 sama 2 lah gitu. Berapa? 3 sama 4 ya. 3 sama 4. Oke. Nah, maka ya kalau digabung tulis aja semua angkanya ya. Ada 2. 3-nya di sini ada 2 ya sebenarnya. Tapi dihitung cuma 1 ya. Jadi ya udah ditulisnya cuma 1 aja. Terus 4, terus 5, 6 ya. Nah, dapatnya ini doang nih ya. Oke. Nah, ya udah, maka ya, ini sesuai nggak nih dengan yang di sini? Ya, ternyata sama gitu ya. Ternyata yang di sini sama yang ini sama. Ya udah otomatis jawabannya yang A. Nah, seperti itu. Ada 2 cara ya. Jadi mungkin bisa lebih cepat lah dari saya ya kalau kalian udah jago pasti ya. Apapun ya, kalau sering latihan pasti lebih cepat ya. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat.
Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silahkan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kak Udi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kak Udi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kak Udi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. P dan Q adalah akar-akar dari ini. P sama dengan P tambah Q sama dengan min 4. Ini 3Q, berarti Q-nya adalah min 1, P-nya adalah min 3. Berarti dikali 3 sama dengan A 3. Oke, yang B. Oke friend, untuk soal ini kakak bisa menyelesaikan 19 detik. Saya yakin kalian pasti bisa lebih cepat dari saya ya. Yang penting sering latihan. Ya, oke, kita sebelum membahas soal ini, kalian harus tahu kalau persamaan kuadrat ya, ini soal persamaan kuadrat. Misalkan ada AX kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0. Akar-akarnya X1 sama X2 gitu ya. Nah, di sini kalau jumlah akar-akar tuh X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Terus kalau X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kalau mau ditambahin boleh deh, X1 dikurang X2 ya, yaitu akar D per A ya. Nah, ini nih, jangan sampai lupa. Oke, nah ini rumus-rumus dasar ya untuk operasi akar-akar persamaan kuadrat. Nah, perhatikan di sini ya. Kan saya tulis dulu ya, X kuadrat ditambah 4X ditambah A ya sama dengan 0. Akar-akarnya P sama Q. Nah, tapi P-nya di sini sama dengan 3Q friend, ya enggak? 3Q. Nah, karena ini akar-akarnya P sama Q sudah diketahui ya. Nah, di sini kita tulis dulu deh. Ini A, ini B, ini C-nya gitu. Nah, di sini yang ditanya adalah C-nya ya di sini. Nah, tapi kita cari dulu nih P sama Q-nya berapa gitu. Caranya gimana? Kan di sini udah ada ya, P-nya sama dengan 3Q. Maka yang pertama kita cari jumlah akar-akarnya ya. Nah, jumlah akar-akar kan min B per A. Nah, berarti kan B-nya 4, A-nya 1 dikali minus ya, jadi min 4 gitu. Nah, maka kita dapat nih P tambah Q-nya min 4. Nah, karena P-nya adalah 3Q gitu kan. Sorry, plus ya, 3Q. Nah, ditambah Q berarti kan jadinya berapa Q? Iya, 4Q gitu kan ya. Nah, 4Q sama dengan min 4. Berarti min 4 dibagi 4 ya. Nah, didapat Q-nya min 1 gitu. Q-nya min 1 ya. Karena P-nya adalah 3Q, maka dapat deh P-nya adalah min 1 dikali 3 ya. Berarti min 3. Nah, udah dapat nih P sama Q-nya ya. Maka di sini saya dapat nih P sama Q-nya. Oke. Nah, baru lanjut itu ke akar kali akar-akarnya ya. Sorry, P dikali Q ya akar-akarnya. Nah, kita pakai yang C per A. C-nya di sini A besarnya 1, A dibagi 1 ya berarti A gitu kan.
Nah, ini kalau kita kali min 1 dikali min 3 jadi positif 3 gitu. Nah, maka dapat deh A-nya sama dengan 3 ya. Didapat jawabannya B. Nah, gitu aja friend ya. Yang penting kalian tahu deh rumus-rumus ini ya. Nah, pasti saya yakin ya, siapapun pasti bisa lebih cepat dari ini, oke? Oke, tapi kalau nggak ingat, ya lah pasti lebih lama gitu. Oke, semoga paham ya, friend. Semoga bermanfaat. See you, bye. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friend, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya, jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. A, B, C, A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0. Oke, ini betul. Ini salah semua. Kalau lebih besar berarti A. Oke, ya. Oke friend, kakak tadi menyelesaikan soal ini dalam waktu 18 detik ya. Nah, di sini gimana caranya biar bisa cepat ya? Kalian harus tahu nih konsepnya dulu nih ya. Bagaimana menentukan A, B, sama C-nya ya. Dan kadang-kadang lihat fungsinya terlebih dahulu ya. Ya, di sini kebetulan udah A, ini B, ini C, jadi udah sesuai seperti bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Tapi kadang-kadang di soal ini harus dicek dulu. Kadang-kadang dibalik, ini C, ini A, B-nya tetap, atau diacak lah, pokoknya A, B, C-nya diacak gitu. Nah, oke, untuk menentukan A, B, C-nya bernilai positif atau negatif ya, di sini kebetulan A, B, C-nya positif semua. Nah, ini ya konsepnya, ya jenis konsepnya seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau ada fungsi kuadrat nih ya, kita pelan-pelan aja, bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Nah, koefisien dari X-nya ya di sini ya, X kuadratnya, yaitu A besar ya, yang di sini. Nah, kalau A-nya lebih besar dari 0, kurvanya terbuka ke atas ya. Nah, kurvanya terbuka ke atas. Sorry. Ini gimana nih? Nggak kepencet-pencet nih ya. Nah, sebentar. Oke, ini kurvanya terbuka ke atas ya. Nah, ini terbuka ke atas. Atau saya warnai jangan kuning kali ya, merah deh. Terbuka ke atas. Nah, kalau A-nya kurang dari, terbuka ke bawah. Terbuka ke atas seperti ini terbuka ke bawah ya. Atau ingat aja, ini senyum, ini sedih gitu ya. Nah, gitu. Sekarang yang B-nya ya. Nah, perhatikan tadi lupa saya. Ya, ini kan terbuka ke atas, berarti A-nya lebih besar dari 0. Kita dapat itu. Nah, sekarang B-nya ya. Nah, nilai B-nya kalau B dan A sama tandanya, titik puncaknya di sebelah kiri dari sumbu Y. Ya, kalau sama ya. Jadi kalau sama, puncaknya di sebelah kiri. Nah, kalau berbeda di sini, puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Oke.
Nah, kalau B-nya sama dengan 0, berarti puncaknya ada di sumbu Y-nya gitu. Nah, kita lihat ini titik puncak di sini nih, ya. Nah, di sini X puncak sama Y puncaknya. Nah, ada di sebelah mana? Sebelah kiri dari sumbu Y-nya, ya. Nah, kalau sebelah kiri yang di sini nih patokannya, berarti A sama B-nya tandanya sama. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, B-nya juga lebih besar dari 0. Nah, kita dapat itu, ya. Nah, selanjutnya yang C, ya. C kalau lebih besar dari 0 itu memotong sumbu X positif. Nah, kalau C-nya sama dengan 0 memotong di 0,0. Kalau kurang dari 0 memotong sumbu Y negatif. Nah, kita lihat nih, ini memotong sumbu Y-nya di atas sumbu X ya, berarti Y-nya positif. Nah, memotong sumbu Y positif, maka C-nya lebih besar dari 0. Nah, didapat C-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau udah dapat A, B, C-nya, ya udah kita cek aja. Sekarang perhatikan di sini kan ada A kali B lebih besar dari 0 ya. A kali B kan ini ya. A dikali B. Positif dikali positif pasti hasilnya positif ya. Karena A-nya positif, B-nya positif, pasti hasilnya positif. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang ini A tambah B tambah C hasilnya positif ya. Karena ini semuanya positif pasti otomatis hasilnya positif. Nah, maka udah otomatis jawabannya yang A. Nah, seperti itu ya. Jadi dipahami untuk konsep yang ini ya. Untuk yang D-nya nanti lain kali deh ya kita bahas ya. Di sini tidak ngebahas yang D-nya ya. Nah, kalau mau bahas yang D juga nggak masalah sih ya. Saya bahas dikit deh ya. Nah, D ya. D itu menyatakan titik potong terhadap sumbu X-nya. Nah, kalau mau motong di 2 titik, nah D-nya lebih besar dari 0. Nah, ini memotong di 2 titik nih. Kalau dicari D-nya ya diskriminannya gitu ya. Itu lebih besar dari 0 nih untuk soal ini gitu ya. Nah, kalau D-nya sama dengan 0 dia menyinggung sumbu X-nya. Kalau D-nya kurang dari tidak memotong ya, tidak memotong sumbu X. Nah, seperti itu deh ya. Oke, semoga bermanfaat ya dan banyak latihan agar lebih cepat dari 18 detik. Saya yakin kalian bisa. Oke, see you. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah. Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua, yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Dari gambar di atas manakah pernyataan benar tentang X, Y, Z? Ini 140 berarti ini 40. Berarti ini lebih besar, baru ini yang kedua, ini yang ketiga nih. Oke, Y, Z, X ya. Y, Z, X. Oh, yang A. Oke. Oke friend, untuk soal ini kakak menjawab soal selama 23 detik ya. Nah, agak lama sih sebenarnya ya. Karena kakak udah ngantuk nih sebenarnya. Ya. Nah, untuk soal ini sih sederhana aja ya. Kenapa bisa 23 detik ya? Mungkin bisa lebih cepat lah, sekitar 15 detik ya untuk soal ini. Nah,
Untuk soal ini sih konsepnya sederhana ya, yaitu perbandingan sudut ya. Jadi misalkan ada segitiga nih, segitiga kita sebut deh segitiga A B C ya. Nah, di depan sudut A kita sebut aja panjang A kecil ya. Di depan sudut B panjang B kecil, depan sudut C panjang C kecil ya. Nah, jadi perbandingan sudut ya, perbandingan sudut di dalam segitiga itu bukan hanya segitiga sih ya, yang lain juga sama ya, bidang datar yang lain juga seperti itu biasanya. Itu dia sebanding ya. Nah, sebanding dengan perbandingan panjang sisinya, panjang sisi. Nah, jadi sebanding. Nah, jadi kan kalau kita lihat nih, di sini kan perbandingan sebanding, sorry, ini saya lengkapi ya, sisinya sebanding ya apabila yang namanya perbandingan sisi yang berhadapan ya, sisinya yang berhadapan dengan sudutnya. Jadi perbandingan sudut dengan perbandingan panjang sisi yang berhadapan ya, sisi yang berhadapan ya, saya tulis berhadapan dengan sudutnya itu sebanding. Jadi misalkan nih di sini kan jumlah sudut segitiga dulu deh. Jumlah sudut segitiga 180. Nah, ini 95 ditambah 45 kan udah 140 ya. Nah, berarti ditambah berapa biar jadi 180 ditambah 40 ya. Ditambah 40. Nah, maka dari sini ya. Jadi kan 40 ya kan. Nah, ini lebih kecil dari 45 ya. Dari 45. Nah, terus lebih kecil juga dari 95. Nah, maka otomatis ya, sisi yang paling pendek adalah sisi yang di depan sudut 40, yaitu X ya. Nah, yaitu X. Nah, terus sisi yang di depan 45 adalah sisi terpanjang yang kedua, yaitu Z. Nah, Z. Nah, sisi yang paling panjang berarti yang di depan sudut terbesar, yaitu Y. Nah, maka X kurang dari Z, Z kurang dari Y. Nah, seperti ini ya. Jadi konsepnya ada di sini aja sih. Ya, perbandingan sudut itu sebanding dengan perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudutnya. Oke, maka didapat itu jawabannya yang A. Nah, gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.